Kemandirian memilih arbitrator atau arbiter, choice of arbitrator. Bahwa pengertian arbiter itu sendiri dapat dilihat dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Bahwa perlu dicatat dalam pemilihan arbitrator pada dasarnya merupakan opsi para pihak yang bersengketa. Tetapi jika opsi tersebut tidak digunakan oleh para pihak, atau karena terdapat hambatan prosedural dalam pemilihannya, maka pemilihan arbitrator dilakukan oleh pengadilan atau oleh lembaga arbitrase. Adapun syarat-syarat untuk menjadi arbitrator itu terdapat dalam pasal 12 ayat 1, yaitu pertama, cakap melakukan tindakan hukum, kedua, berumur paling rendah 35 tahun, ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang paling sedikit 15 tahun. Kritik terhadap rumusan pasal di atas, bahwa kalau dilihat pasal 12 ayat 1 itu sedikit berlebihan karena secara otomatis untuk bertindak sebagai arbitrator harus cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 12 huruf B tidak jelas apa ratio legis pengaturan batasan umur minimal arbitrator, dan dalam pasal 12 C dan D ini sebenarnya disebutkan seperti itu secara rasio legisnya agar tidak terjadi konflik of interest antara arbitrator dengan pihak-pihak berperkara. Dalam pasal 12 huruf E menjadi dipertanyakan, tidak jelas apa rasio legisnya penentuan 15 tahun pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya. 15 tahun itu ukurannya dihitung dari mana, apakah itu berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, siapa yang berkompeten menilai adanya pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya tersebut? Apakah semata-mata berdasarkan anggapan atau harus dibuktikan melalui suatu sertifikasi keahlian? Untuk menjadi arbitrator ada kualifikasi yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya expert sesuai substansi sengketa, profesionalitas, berpengalaman, objektif dan imparsialitas, jujur dan tidak tercela, memiliki reputasi tidak tercela, non-conflict of interest, dan lain-lain. Penentuan single or panel arbitrator ada dalam pasal 14 dan pasal 15, bahwa para pihak bersengketa dapat menyepakati apakah arbitrase dilaksanakan dengan model arbiter tunggal ataukah majelis arbiter atau panel. Pada arbiter tunggal, para pihak harus sepakat atas penunjukan figur arbitrator tunggal yang bersangkutan. Sedangkan pada majelis arbitrase, masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter. Selanjutnya, arbiter yang ditunjuk masing-masing pihak tersebut harus sepakat menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbitrase.
Ada larangan yang tidak boleh untuk menjadi arbitrator sebagaimana dalam pasal 12 ayat 2, yakni hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Penjelasannya agar terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Secara a contrario, setelah pensiun maka mereka yang dilarang tersebut dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter sepanjang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan substansi sengketa, serta selalu bersikap profesional, jujur, objektif, tidak tercela, serta tidak terdapat konflik of interest dengan pihak-pihak bersengketa. Untuk pengangkatan arbitrator itu sendiri bisa dilihat dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19, yang mana pada prinsipnya arbitrator dipilih oleh para pihak bersengketa. Seperti tadi sudah disinggung. Apabila para pihak bersengketa tidak mencapai sepakat menunjuk arbiter tunggal, atau para arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak tidak mencapai sepakat menunjuk arbiter ketiga atau ketua majelis, maka atas permohonan pihak-pihak bersengketa, pengadilan berwenang untuk menunjuk arbiter tunggal atau arbiter ketiga atau ketua majelis, atau para pihak bersengketa menyerahkan penunjukan arbiter yang bersangkutan kepada lembaga arbitrase. Campur tangan pengadilan bisa dilihat dalam pasal di Undang-Undang tentang Arbitrase, yang mana campur tangan pengadilan dalam penunjukan arbiter dilakukan atas dasar permohonan pihak-pihak bersengketa, karena para pihak gagal mencapai sepakat dalam penunjukan arbiter, atau para arbiter yang ditunjuk para pihak gagal mencapai sepakat memilih arbiter ketiga atau ketua majelis. Campur tangan pengadilan diperlukan untuk mengatasi kebuntuan prosedural sebagai akibat tidak tercapainya kata sepakat tentang penunjukan arbitrator. Campur tangan pengadilan dalam pemberhentian arbiter juga dilakukan atas permohonan pihak-pihak bersengketa karena arbiter yang ditunjuk terbukti memiliki konflik of interest. Opsi calon arbitrator, pasal 16 ayat 1 menyebutkan seorang yang ditunjuk sebagai arbitrator memiliki opsi untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut dengan alasan menyangkut kompetensi serta menyangkut hak dan kewajiban masing-masing atau alasan spesifik lainnya. Dalam pasal 16 ayat 2 mengatur bahwa seseorang yang telah ditunjuk atau diangkat sebagai arbitrator harus menyatakan secara tegas dan tertulis tentang sikapnya apakah ia menerima atau menolak penunjukan dan pengangkatan tersebut, dan harus disampaikan kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak penunjukan dan pengangkatannya sebagai arbitrator. Apabila telah tercapai kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang menunjuk dengan arbitrator yang bersangkutan, maka terjadi perjanjian perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang diperjanjikan bersama. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seseorang menerima penunjukan dirinya sebagai arbitrator semaksud pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihak. Pengunduran diri arbitrator diajukan secara tertulis kepada para pihak. Apabila disetujui, maka arbitrator dibebaskan dari tugas sebagai arbitrator. Sedangkan apabila tidak disetujui, maka pembebasan tugas sebagai arbitrator ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud pasal 16,
maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihak. Sebagaimana dalam pasal 19 ayat 1, dalam hal arbitrer yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 yang telah menerima penunjukan dan pengangkatan menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak. Dalam hal para pihak dapat menyetujui, itu tadi sudah dijelaskan.